Hari ini saya akan menjelaskan sebuah film drama komedi India berjudul Bajrangi Bhaijaan. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat menonton. Di perbukitan Sultanpur, Pakistan tinggallah seorang gadis bisu berusia 6 tahun bernama Sahida. Suatu sore, dia sedang bermain di sebuah bukit ketika dia tidak sengaja jatuh darinya. Ketika dia tidak kembali ke rumah pada penghujung hari, penduduk desa mengadakan pesta pencarian. Setelah berjam-jam mencari, mereka menemukan gadis kecil di dahan yang menonjol dari bukit. Dia telah terjebak di sana sepanjang hari tetapi tidak dapat meminta bantuan karena kecacatannya. Keesokan paginya, orang tua dan tetangganya mendiskusikan apa yang harus dilakukan untuk membantunya. Seorang pria yang lebih tua menyarankan agar mereka membawanya ke kuil suci Sufi Nizamuddin Aulia di Delhi, India. Keluarga religius percaya bahwa kunjungan ke tempat suci akan membawa kedamaian dan kebahagiaan dan yang paling penting, memulihkan pidato Sahida. Ayah Sahida dulunya adalah anggota militer dan pernah berperang melawan tentara India. Dia yakin tidak akan diberikan visa ke India. Oleh karena itu, ibunya, Razia, melakukan perjalanan jauh dari desa untuk pertama kalinya. Perjalanan berjalan seperti yang direncanakan untuk sebagian besar. Membayar persembahan dan naik kereta kembali ke negara asal mereka. Dalam perjalanan pulang, kereta berhenti untuk perbaikan di malam hari. Ketika semua orang tertidur, Sahida melihat seekor domba terjebak di lubang tepat di luar kereta. Dia tidak banyak berpikir sebelum pergi keluar untuk membantu hewan itu. Namun, kereta restart sebelum dia bisa kembali ke ibunya. Gadis kecil itu berlari ke arahnya tetapi akhirnya tertinggal. Dalam upaya putus asa untuk pergi dengan cara yang sama seperti yang dilakukan ibunya, dia naik kereta barang. Tapi yang membuatnya cemas, itu berjalan terbalik dan berhenti di Kuruksetra, India. Raiza melihat putrinya hilang dan menghentikan kereta. Polisi ditunjuk untuk mencari gadis di sekitar trek di mana dia hilang. Namun, mereka tidak dapat menemukannya karena Sahida telah mencapai tempat yang berbeda. Raiza bertemu suaminya yang khawatir setengah mati tentang putrinya. Mereka tidak bisa mendapatkan visa segera kembali ke India, yang membuat mereka cemas. Orang tua tidak punya cara lain selain berdoa agar putri mereka selamat. Sementara itu, Sahida kini tersesat di negara lain tanpa cara berkomunikasi. Dalam perayaan keagamaan, dia melihat orang asing makan di restoran pinggir jalan. Orang asing itu adalah Pawan Kumar Chaturvedi yang baik hati yang mengundangnya untuk makan bersamanya. Setelah beberapa menit mencoba membuatnya berbicara, dia menyadari bahwa dia bisu dan mulai memanggilnya Muni. Muni yang kelaparan menghabiskan makanannya dan mengikuti Pawan berkeliling. Dengan asumsi bahwa dia dipisahkan dari orang tuanya selama festival, dia memintanya untuk tinggal di depan kuil. Pawan adalah seorang Brahmana Hindu yang taat dan pemuja setia Dewa Hanuman. Dia percaya bahwa Lord Hanuman akan membawa pulang Muni jika dia tetap di depan pelipisnya. Ketika Muni masih tidak berhenti mengikutinya, dia membawanya ke kantor polisi. Tetapi karena dia tidak dapat memberitahu mereka detail tentang orang tuanya, polisi hanya bisa menunggu seseorang untuk mengajukan pengaduan yang hilang. Sampai orang tuanya ditemukan. Muni membutuhkan tempat tinggal. Oleh karena itu, Pawan membawanya masuk. Dalam perjalanan ke rumahnya di Delhi, dia memberitahu Muni untuk memanggilnya Mama jika dia pernah berbicara di masa depan. Dia juga mulai menyebutkan kota-kota India yang berbeda, memintanya untuk mengangguk jika dia tahu di kota mana orang tuanya berada. Semua penumpang di bus membantunya, tetapi tidak satu pun dari mereka menyebutkan kota di luar India. Saat mereka berbicara, Pawan memberitahu semua orang bagaimana dia datang ke Delhi untuk bekerja. Sebuah kilas balik menunjukkan waktu dia di sekolah menengah. Dia adalah siswa rata-rata yang tidak pernah bisa lulus ujian akhir. Semua temannya curang dan melanjutkan hidup mereka, tetapi Pawan menolak untuk menipu atau berbohong. Akhirnya, dia melewati percobaan ke-11-nya dan datang ke Delhi untuk mencari pekerjaan. Dia tinggal bersama teman ayahnya, Pandey, seorang Hindu yang keras yang menolak untuk membiarkan pemeluk agama lain masuk ke rumahnya. Putri Pandey, Rasika, menawari Pawan pekerjaan di sekolah yang dia ajar dan jatuh cinta dengan kepribadiannya yang lugu. Namun sebagai ayah yang tegas, Pandey meminta Pawan untuk membangun rumahnya sendiri sebelum menikahi putrinya. Bahkan sejak itu, Pawan dan Rasika bekerja keras mengumpulkan uang. Keduanya akan menikah sekitar tahun depan. Semua orang di bus terkesan dengan ceritanya. Dia dan Muni mencapai rumahnya di mana Rasika menerima mereka di ambang pintu. Dia senang bahwa Pawan membantu seorang gadis kecil yang membutuhkan, tetapi Pandey tidak merasakan hal yang sama. Ia khawatir dengan kemungkinan Muni menganut agama lain. Pawan merasionalisasi bahwa dia beragama Hindu karena warna kulitnya yang putih dan membujuk Pandey untuk membiarkannya tinggal selama sebulan. Muni menangis setiap hari mengingat orang tuanya meskipun Pawan dan Rasika memperlakukannya seperti putri mereka sendiri. Karena seluruh keluarganya adalah vegetarian dan Muni terbiasa makan daging setiap kali makan, dia hampir tidak pernah menghabiskan makanannya. Suatu hari, Pawan dan Rasika menemukannya di rumah tetangga Muslim sedang melahap ayam rumahan.
Pawan membawanya ke restoran malam itu dan membiarkannya makan apapun yang dia suka. Meskipun makan daging bertentangan dengan agamanya, Muni sangat menyukai gelang berkilauan yang mereka jual di pinggir jalan. Suatu hari saat berjalan di pasar, dia dengan polos mengambil sebungkus gelang sebelum dihentikan oleh penjual. Pawan membuatnya mengembalikannya dan membawanya ke kuil untuk meminta maaf kepada Tuhan karena mencuri. Saat dia mengajarinya untuk bergandengan tangan, Muni menyelinap ke masjid di dekatnya. Pawan ragu-ragu untuk mengikutinya ke dalam, tetapi dia tetap melakukannya. Yang sangat mengejutkan, dia melihat dia membaca Al-Quran. Selama beberapa menit, dia merasa seperti dia mengkhianatinya karena dia tidak akan pernah berteman dengan seorang muslim. Tapi Rasika membuatnya sadar bahwa dia adalah manusia sebelum menjadi muslim. Dia benci ayahnya mendiskriminasi orang karena agama mereka dan ingin Pawan berbeda. Pawan mengerti dan berlari ke masjid untuk mendapatkan Muni, tapi sekarang dia sudah pergi. Saat dia dengan gugup mencarinya, dia berlari ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Pada saat itu, dia menerimanya sepenuhnya, mengatasi ketakutan irasionalnya untuk menentang agamanya. Malam itu adalah pertandingan kriket melawan Pakistan dan India. Seluruh keluarga menontonnya di TV, bersorak untuk India, kecuali Muni yang bersorak saat Pakistan mencetak gol. Ketika tim Pakistan memenangkan pertandingan, dia menari dan mencium bendera mereka melalui TV. Pawan mendekatinya dan bertanya apakah dia dari Pakistan. Setelah berminggu-minggu menggelengkan kepalanya ke setiap kota di India, Muni akhirnya mengangguk ya. Pandai sangat marah. Menjadi seorang muslim sudah cukup buruk, tetapi karena gadis itu berasal dari Pakistan, dia tidak bisa lagi mengizinkannya tinggal di rumah mereka. Pawan berjanji untuk menyerahkannya ke kedutaan Pakistan keesokan harinya. Namun, pekerja kedutaan tidak dapat mengizinkannya mendapatkan visa tanpa paspor. Dalam kasus Muni, mereka bahkan tidak tahu nama aslinya sehingga penjatahan visa tidak mungkin dilakukan. Apalagi terjadi kerusuhan di depan kedutaan yang menutup semua pengurusan visa selama sebulan. Sebagai upaya terakhir, Pawan membawanya ke agen perjalanan atas saran Pandey. Agen itu berjanji untuk membawa gadis kecil itu ke sisi lain perbatasan dan meminta 1 rupee. Pawan dan Rakisa menyerahkan dana yang mereka kumpulkan untuk rumah mereka untuk membantu Muni. Keesokan harinya, Pawan dengan enggan membawa Muni ke kantor agen perjalanan dan pergi setelah perpisahan yang penuh air mata. Dalam perjalanan pulang, dia melihat seorang pedagang kaki lima yang menjual gelang berkilauan. Dia ingat bahwa Muni menyukai mereka dan membelikannya untuknya. Namun, saat kembali ke kantor agen perjalanan, dia mengetahui bahwa dia telah ditipu. Agen telah membawa gadis kecil itu ke rumah bordil dan akan menjualnya ke pelacuran. Pawan yang tenang menjadi marah saat melihat agen menghitung tagihan yang dia buat dari Muni. Dia melempar pria itu keluar jendela dan membawa pulang Muni lagi. Pawan telah membuat keputusan untuk membawa pulang Muni sendiri. Meskipun dia tidak memiliki koneksi atau ide tentang desa-desa Pakistan, dia mengemasi tasnya dan berjalan ke perbatasan. Beberapa mil jauhnya dari sana, mereka bertemu dengan seorang agen rahasia bernama Ali yang secara ilegal mengangkut orang ke sisi lain melalui terowongan. Setelah mendengarkan cerita Muni, dia setuju untuk mengambilnya secara gratis. Ketika mereka mencapai sisi perbatasan Pakistan, Ali melarikan diri tetapi sebagai pemuja Tuan Hanuman. Pawan menolak untuk pergi tanpa meminta izin kepada penjaga. Ketika petugas menemukannya, mereka memukulinya saat Muni melihat dan menangis. Pawan berpura-pura tertawa bahkan saat dipukuli agar gadis kecil itu tidak takut. Setelah mengetahui alasan perjalanannya, kepala prajurit memintanya untuk melakukan apapun yang dia inginkan dalam 10 menit berikutnya sebelum mereka kembali untuk putaran berikutnya. Pawan memutuskan untuk menunggu mereka karena mereka masih belum mengizinkannya. Meskipun idenya konyol dan dia dipukuli lagi, dia akhirnya diizinkan pergi, dengan izin dari para prajurit. Dalam adegan berikut, dia dan Muni berada di sebuah restoran. Muni melihat borgol polisi dan mencurinya, dengan asumsi itu adalah gelang. Polisi mengetahuinya dan menjebloskan Pawan ke penjara, melabelinya sebagai mata-mata India karena tidak memiliki paspor. Kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang jurnalis yang sedang berjuang Chandra Nawab. Dia mengetahui tentang dugaan mata-mata dan berlari ke kantor polisi untuk mewawancarainya. Dia mendapat beberapa jawaban samar dari Pawan dan memberitahu perusahaan media yang tidak menganggapnya serius. Di dalam kantor polisi, seorang polisi menginterogasi Pawan tetapi menolak untuk mempercayai apapun yang dia katakan. Tiba-tiba, Muni melihat sebuah gambar di kalender meja dan mengenalinya sebagai desanya. Pawan sangat gembira sampai polisi memaksa Muni membuka mulutnya. Pawan kehilangan kesabaran dan menyerang pria itu, mengundang lebih banyak masalah untuk dirinya sendiri. Dia berhasil mengalahkan petugas dan melarikan diri dari polisi. Nawab melihat dia melarikan diri dan mengikutinya di belakang. Mereka naik bus di mana Pawan menunjukkan kepada kondektur tujuan mereka dan juga menceritakan kisah Muni kepadanya.
Setelah mengetahui bahwa dia sebenarnya orang baik, Nawab dan para musafir lainnya memutuskan untuk membantunya. Mereka menyembunyikan dia dan Muni di atas bus ketika polisi datang mencari mereka. Pada malam hari, Nawab, Pawan, dan Muni menginap di sebuah masjid. Seorang cendekiawan agama bernama Azad juga membantu mereka dan menyembunyikan mereka dari polisi yang mencari di seluruh kota untuk dugaan mata-mata. Salah satu murid Azad melihat tulisan Swiss pada gambar yang menurut Muni adalah desanya. Kelompok ini kembali ke titik awal. Setelah itu, Azad mendandani Pawan dan Nawab dengan burka dan berhasil mengirim mereka keluar kota tanpa sepengetahuan polisi. Pawan yang beberapa minggu lalu tidak mengenal Isam, merasa aneh dengan pakaian adatnya. Dia meminta maaf kepada Tuhannya tapi siap melakukan apapun untuk Muni. Selama beberapa hari berikutnya, Pawan dan Nawab membawa Muni ke beberapa tempat berbeda, menanyakan apakah mereka mengenalnya. Nawab mendokumentasikan perjalanan mereka dan segala hal tentang hubungan Muni dan Pawan. Dia mencoba menjual film dokumenter ke saluran berita, tetapi mereka menolak untuk menayangkannya, mengklaim bahwa itu membosankan. Mereka harus mencari cara lain untuk menyebarkan berita sehingga orang-orang di internet dapat membantu. Suatu hari, mereka pergi ke masjid terkenal di mana mereka menemukan polisi mencari mereka. Nawab menyadari bahwa teman juru kameranya digunakan oleh polisi untuk mengumpulkan informasi tentang keberadaan mereka. Ketiganya segera melarikan diri dari tempat suci dan memberikan informasi palsu kepada juru kamera untuk mengalihkan perhatian polisi. Setelah itu, kelompok tersebut meninjau rekaman dari waktu mereka di masjid ketika Muni mengenali ibunya di salah satu klip. Mereka melihatnya naik ke bus tertentu dan pergi ke sopir bus keesokan harinya. Saat bertanya, dia menyebutkan semua desa yang datang ke rute hariannya. Salah satunya adalah Sultanpur yang dikonfirmasi Muni adalah rumahnya. Nawab dan Pawan berpelukan. Setelah akhirnya menemukan tujuan mereka, Nawab juga mengunggah video dokumenter di YouTube dan polisi mendapatkan petunjuk lokasi mereka melalui itu. Dalam perjalanan mereka ke Sultanpur, bus berhenti untuk diperiksa. Tanpa jalan keluar, Pawan datang ke pandangan polisi dan berpura-pura melarikan diri. Sementara para pria sibuk berusaha menangkapnya. Nawab membawa Muni dan membawanya kembali ke desanya. Dalam adegan berikut, kita melihat Muni berlari ke ibunya, yang tidak bisa lebih bahagia melihatnya. Saat dia bersatu kembali dengan keluarganya, orang lain, Pawan dipukuli oleh polisi. Dokumenter di YouTube menjadi viral dan saluran berita yang lebih besar mulai meliput ceritanya. Akhirnya, orang mengetahui bahwa Pawan bukan mata-mata dan ditahan di penjara karena membantu seorang gadis kecil. Baik orang India maupun Pakistan memberinya semua dukungan mereka. Namun para pejabat Pakistan menolak untuk membiarkan dia pergi. Mereka menyiksanya di penjara, memukulinya selama berjam-jam, menenggelamkannya sampai nafas terakhirnya, dan membuatnya kelaparan. Nawab kemudian bertepuk tangan kembali dengan video lain, kali ini di platform yang lebih besar, meminta orang-orang untuk berkumpul di perbatasan dan memastikan bahwa Pawan sampai di rumah dengan selamat. Rencananya berhasil, dan beberapa orang dari kedua belah pihak datang ke perbatasan dalam kerumunan. Rasika dan keluarganya juga berada di antara kerumunan, menunggunya pulang. Akhirnya, para pejabat harus mundur. Kerumunan meletus meneriakkan nama Pawan saat dia melintasi perbatasan. Kemudian, kami melihat Muni di antara kerumunan, melambaikan tangannya tetapi tidak bisa memanggilnya. Tiba-tiba, dia berteriak, "Mama," nama yang Pawan ingin dia panggil ketika mereka pertama kali bertemu. Kerumunan terdiam saat dia berteriak selamat tinggal. Pawan berbalik kaget. Film berakhir saat mereka berlari ke satu sama lain dan berpelukan. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.